Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya, mungkin karena masih subuh, masih agak ngantuk-ngantuk. Tambah lagi tengok ini memang nggak ada minum macam mana nih gitu. Ibu-ibu ini gitu. Ibu sehat ibu? Sehat. Saya ulangi ya bu ya. Pergi ke ladang mengambil lidi. Lidi diikat pakai daun ilalang. Yang nggak menjawab salamku tadi, doakan sendal di luar hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di Jerman 7 ini ibadah mungkin agak diancam-ancam sedikit ya Pak. Baru agak mau ibu-ibu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa'i wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di Ahad subuh ini kita masih sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah yang kita muliakan ini dalam rangka melaksanakan salat fardhu subuh berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini kita adakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang simpel dan sederhana. Mudah-mudahan dengan cara kita memperingati kelahirannya ini, kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan dua manfaat untuk kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya kelak. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermudah kita untuk mendapatkan syafaatnya di tempat di mana tidak ada satupun yang mampu menolong kita kecuali dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam berbuahkan iman dan Islam. Mari sama-sama kita ucapkan, hadiahkan maupun lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau serta syafaat ataupun pertolongan beliau yang kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus PKM Masjid Al-Ridha Jerman 7 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya tahu ini, yang saya hormati dan saya muliakan, para tokoh agama, alim ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat, ayahanda, ibunda sekalian, jamaah seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan insya Allah di Ahad subuh ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tentang Maulid. Berbicara tentang Maulid. Berbicara tentang kelahiran. Kalau udah ada yang namanya lahir, pasti ada yang namanya mati.
Namun hari ini saya yakin dan percaya, sedikit ataupun banyaknya kita hari ini, insya Allah sudah paham kayak mana silsilah Rasulullah SAW ketika dilahirkan, kayak mana keadaan pada masa itu. Tetapi yang hari ini harus kita galakkan adalah bagaimana caranya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita hari ini mencontoh teladannya Rasulullah SAW, apalagi menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena apa? Melakukan itu tak semudah membalikkan telapak tangan, Bapak. Sama dengan saya hari ini, Ibu. Ibu, saya mau nanya, Ibu ada kenal denganku? Nggak ada kan, bukan? Nang kini aki wong Jawa. Oke. Anggo ison ada halak batang ison. Aduh, bahan. Jadi kalau seandainya hari ini Ibu belum kenal sama saya kasih dulu perkenalan dulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak jadi menikah. Biasanya ustaz itu pakai sorban, pakai sarung, pakai apa? Ini awak pakai batik doang. Asalkan jangan bawa pikir, betul ya ustaznya. Aku gitu juga tengok tadi, betul ya ustaznya. Karena awak hari ini simpel dan sederhana. Dimanapun awak ceramah, insya Allah simpel dan sederhana. Hari ini saya hadir di sini, alhamdulillah berkat izin dan ridhonya Allah melalui perantaran Bapak Anwar Saleh. Saya tinggal di Bangun Purba. Tinggal di Bangun Purba. Ada yang pernah Bangun Purba? Bangun Purba, Galang. Dari Galang ke sana lagi setengah jam. Jadi saya dari rumah ke sini dari berangkat jam 2 pagi. Tengok jam 2 pagi. Aku ngapain jam 2 pagi tadi? Turun bukan? Aku wis melaku. Jam 2 pagi sampai ke sini, alhamdulillah selamat, aman dan damai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mau sholat, ada enggak yang ganggu kita? Tidak ada. Mau sholat, mau ibadah apapun di masjid ini, tidak ada yang ganggu. Nah, tengok saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, ketika mereka mau ibadah, sulitnya luar biasa. Harus bertaruh nyawa, harus bertaruh nyawa. Maka hari ini nikmat ibadah yang hari ini kita bisa kerjakan harus sama-sama kita syukuri. Tetapi hari ini yang mau kita ambil pelajarannya adalah bagaimana supaya tauladan Rasulullah itu bisa hari ini kita contoh. Karena dalam Al-Quran dikatakan surah 33 Al-Quran di ayat ke-21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri Rasulullah itu ada tauladan yang sangat baik. Tauladan yang hari ini harus kita contoh. Yang insya Allah ketika kita contoh Rasulullah SAW menjadi suatu saksi nanti di hadapan Rasulullah, bahwasanya kita hari ini umatnya yang senantiasa rindu samanya. Bayangkan ibu jamaah sekalian, kalau seandainya nanti di padang mahsyar di hari kiamat tiba, Rasulullah ada di depan kita, Rasulullah ada di hadapan kita. Kalau kita hari ini tidak memperbanyak berselawat kepadanya, tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya, mau dengan cara apa kita tunjukkan rasa cinta kita kepadanya? Hari ini kita mengadakan acara maulid. Saya berharap maulid ini jangan pernah jadikan kegiatan rutinitas tahunan saja. Ketika muncul kalender merah tanggalnya, tengok apa merahnya, ternyata maulid Nabi. Sibuk DKM, sibuk organisasi, sibuk anak remaja masjid buat acara maulid Nabi.
Ustaz jauh Ustaznya pun dikasih ujrah. Tetapi ketika selesai maulidnya, selesai cintanya sama Nabi. Ingat, setiap muadzin yang mau memandangkan azan, seringkali ayat itu dibaca. Ayat apa? Surah 33 Al-Quran di ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangankan kita, Allah beserta malaikatnya juga berselawat rupanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan di dalam benak kita. Kalau kita akan berselawat kepada Rasulullah, jelas Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana Rasulullah itu mendapatkan selawat dari malaikat dan juga Allah? Maka dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang berjudul Al-Ahkam Al-Quran jilid ke-16 halaman 232. Imam Al-Qurtubi mengatakan jenis salawat dalam ayat tersebut terbagi menjadi tiga. Ada